Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Siti Ropianti, jurusan Pendidikan Biologi dalam mata kuliah Biologi Umum. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana proses pembentukan urin. Apa sih urin? Pasti bertanya-tanya kan, apa sih urin? Nah, urin adalah zat sisa, zat-zat metabolisme dimana jika tidak dikeluarkan akan menjadi racun bagi tubuh kita. Nah, urin dikeluarkan beberapa saat setelah kita minum dengan cara alami seperti itu. Nah, ada 3 tahapan urin, yaitu ada filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Nah, filtrasi adalah penyaringan, yang kedua adalah reabsorpsi, di mana proses penyerapan kembali, ketiga augmentasi, pembentukan terakhir yaitu pembuangannya, seperti itu. Proses pembuangannya ya. Nah, di sini bagian tubuh yang berperan penting atas pembentukannya urin adalah ginjal, kantung kemih, ureter, juga uretera. Di mana di dalam bagian tubuh ginjal tersebut ada yang namanya nephron. Nah, nephron di sini adalah proses pembentukan urin tersebut, seperti itu. Di mana ada tubulus, glomerulus, lengkung Henle, dan juga kapsula Bowman, seperti itu. Di mana glomerulus akan ada pada kapsul Bowman seterusnya. Di mana pertama yaitu kita jelaskan saja langsung, di mana filtrasi adalah penyaringan. Nah, penyaringan ini ada di setiap ginjal, di mana ginjal memiliki sekitar 1 juta nephron yang merupakan tempat pembentukan urin pada waktu tertentu. Sekitar 20% dari darah akan melalui ginjal untuk disaring sehingga tubuh dapat menghilangkan zat-zat sisa metabolisme dan menjaga keseimbangan cairan, pH darah, dan kadar darah. Nah, untuk itu proses pembentukan ini adalah di mana cara atau bagian pertama dari proses ini adalah penyaringan darah yang mengandung zat sisa metabolisme yang dapat menjadi racun jika tidak kita keluarkan, seperti itu. Zat akan menjadi racun jika kita tidak keluarkan. Karena zat urin ini atau yang sering kita sebut air seni itu sangat berbahaya sekali jika tidak dikeluarkan. Di mana filtrasi di dalam pembentukan filtrasi ini akan terbentuk sebuah hasil dari filtrasi ini akan membentuk sebuah urin primer, di mana urin primer ini termasuk urea di dalamnya yang dihasilkan dari amonia yang terkumpul ketika hati memproses asam amino dan disaring oleh glomerulus. Kedua yaitu reabsorpsi, di mana proses pembentukan kedua ini ada sekitar 43 galon cairan melewati filtrasi, tapi sebagian besar diserap kembali sebelum dikeluarkan dari tubuh. Reabsorpsi terjadi di tubulus proksimal, lengkungan Henle, tubulus distal, dan tubulus pengumpul. Nah, air, glukosa, asam amino, natrium, dan nutrisi lainnya diserap kembali ke aliran darah di kapiler yang mengelilingi tubulus. Air bergerak melalui
proses osmosis dan penggerakan air dari area konsentrasi tinggi ke area konsentrasi yang lebih rendah, seperti itu. Hasil pada proses pembentukan urin ini adalah urin sekunder. Biasanya semua glukosa diserap kembali. Namun pada orang yang mengidap penyakit diabetes, kelebihan glukosa tetap bertahan dalam filtrat. Namun natrium dan ion-ion lain diserap kembali secara tidak lengkap. Dengan proporsi yang lebih besar tersisi dalam filtrat ketika lebih banyak dikonsumsi dalam makanan menghasilkan konsentrasi darah yang lebih tinggi. Nah, hormon mengatur proses transport aktif di mana ion seperti natrium dan fosfor diserap kembali, seperti itu. Nah, kita ke pembentukan proses ketiga, yaitu sekresi atau argumentasi ya. Proses pembentukan ini adalah tahap terakhir dari pembentukan urin. Ketika urin akhirnya dibuang, beberapa zat mengalir langsung dari darah di sekitar tubulus distal dan tubulus pengumpul. Nah, sekresi alias pembuangan ion hidrogen melalui proses ini adalah bagian dari mekanisme tubuh untuk menjaga pH yang tepat atau keseimbangan asam dan basa tubuh. Ion kalium, ion kalsium, dan ion amonia juga dibuang pada tahap ini. Seperti beberapa obat ini supaya komposisi kimia darah tetap seimbang dan normal, seperti itu. Prosesnya terjadi dengan meningkatkan pembuangan seperti kalium dan kalsium ketika konsentrasi tinggi dan dengan meningkatkan reabsorpsi dan mengurangi sekresi ketika tingkatnya rendah. Nah, urin yang dibuat oleh proses ini kemudian mengalir ke bagian tengah. Ke bagian tengah mana? Ke bagian tengah ginjal yang disebut pelvis ginjal. Kemudian terus mengalir ke ureter dan kemudian tersimpan di kandung kemih. Dari kandungan kemih, urin selanjutnya mengalir ke uretra dan akan dibuang keluar saat buang air kecil, seperti itu. Nah, berarti urin atau sering kita sebut air seni itu harus kita keluarkan karena jika tidak kita keluarkan akan berbahaya bagi tubuh kita karena itu adalah racun, seperti itu, zat-zat sisa metabolisme, di mana dalam proses ini ada beberapa bagian tubuh yang terpenting untuk pembentukan urin tersebut, di mana ada ginjal, ada kantung kemih, ada ureter, juga ada uretera, seperti itu. Nah, demikian penjelasan pembentukan urin dari saya. Mohon maaf atas kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai berjumpa kembali.